Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani ala mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Jalla dzikruhu, yang dengan kasih sayangnya, yang dengan rahmatnya kita semua bisa berada di tempat yang mulia ini untuk sama-sama berikhtiar mengumpulkan bekal perjalanan panjang kita sesudah kematian kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak untuk kita di dalam majelis ini, kebaikan-kebaikan yang pernah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon pada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna untuk kita di dunia dan di akhirat, dan kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Asyrul Qawaid fi Tazkiyati An-Nafs. Sepuluh kaidah untuk atau yang bisa digunakan untuk mensucikan diri, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Kita masuk ke dalam Al-Qaidatu Al-Ula, kaidah yang pertama atau jalan yang pertama yang diharapkan bisa menjadi pembuka bagi siapa saja yang ingin mensucikan dirinya. Kaidah yang pertama, beliau katakan at-tauhidu aslun matuzakku bihin nufus. Tauhid, at-tauhid adalah hal pertama yang dapat menjadi sebab seseorang bisa mensucikan dirinya. Seseorang bisa mensucikan jiwanya. Maka Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala mengatakan poin pertama adalah at-tauhid. Maka ketika kita bicara tentang tauhid,
tidak lepas dari pembahasan pembagian tauhid yang dijelaskan oleh para ulama. Bahwasannya tauhid terbagi menjadi tiga: tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Syekh hafizahullah taala menulis dalam karya ilmiah beliau ini, poin pertama yang dapat digunakan oleh seseorang, poin pertama yang merupakan asas untuk bisa mensucikan diri, mensucikan jiwa, yaitu at-tauhid. Tadi kita sudah singgung pembagian tauhid. Maka ketika seseorang ingin mensucikan jiwanya, ingin membersihkan jiwanya, maka dia harus mempelajari at-tauhid, mempelajari macam-macamnya, mempelajari jenis-jenisnya. Barulah seseorang bisa mensucikan jiwanya. Kita ketahui tauhid terbagi menjadi tiga. Ada yang dikenal dengan tauhid ar-rububiyah, ada yang dikenal dengan tauhid ar-rububiyah, yaitu secara singkat, tauhid rububiyah adalah af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah yang mustahil bisa dilakukan oleh makhluknya. Perbuatan-perbuatan Allah yang mustahil bisa dilakukan oleh makhluk-makhluknya. Gak mungkin, karena ini sesuatu hal yang sulit. Ini sesuatu hal yang sangat sulit. Seperti apa jemaah? Kita sekarang berbicara tentang tazkiyatu an-nufus. Seperti memberikan maaf ataupun mengampuni. Memberikan maaf ataupun mengampuni. Banyak ayat yang menjelaskan tentang sifat Allah ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Az-Zumar, ayat ke-53. Allah Ta'ala berfirman, memerintahkan pada Nabi kita Muhammad SAW agar beliau menyampaikan pesan yang Allah pesankan kepada beliau, disampaikan kepada manusia. Qul ya ibadi
Sampaikan Muhammad kepada hamba-hambaku. Sampaikan kepada hamba-hambaku. Hamba yang mana? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina asrafu ala anfusihim. Sampaikan Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah menjalani kehidupan ini melampaui batas, tidak mengikuti peraturan yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Dia hidup sesuka dan semau dirinya sendiri. Sampaikan kepada mereka yang terkadang sholat, terkadang tidak sholat, yang terkadang puasa, terkadang tidak puasa. Sampaikan pada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan mereka berputus asa dari rahmat saya. Kemudian Allah mengatakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Lihat. Satu sifat rububiyah. Satu sifat rububiyah yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun kecuali hanya Allah. Pihak-pihak yang telah berbuat salah sama Allah, pihak-pihak yang telah melanggar hukum-hukum Allah, itu mereka masih dipanggil sama Allah dengan panggilan yang tidak merendahkan, dengan panggilan yang tidak menjatuhkan. Allah tetap panggil mereka dengan panggilan hamba-hambaku, hamba-hambaku yang melampaui batas. Allah nggak bilang hamba-hambaku yang tukang berzina, hamba-hambaku yang tukang main judi, hamba-hambaku yang tukang minum minuman khamr atau minuman keras. Allah nggak panggil atau Allah tidak menggunakan gaya bahasa seperti ini, ya. Tapi Allah tetap panggil dengan panggilan hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Jangan kalian berputus asa dari saya, dari rahmatnya Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jika kita diperlakukan atau dizalimi, kita mendapatkan kezaliman dari pihak mana saja, maka keumuman kita ada batasnya untuk bisa memaafkan, untuk bisa memberikan kesempatan. Sahih. Kita punya batasan, kita punya iman yang terbatas. Ada kalanya kita bisa memaafkan sekali, dua kali, tiga kali. Mungkin kalau udah berkali-kali kita sulit untuk bisa memaafkan. Apalagi kesalahan itu kesalahan fatal. Apalagi kesalahan itu kesalahan yang besar. Apa kesalahan besar manusia kepada Allah? Apa kesalahan besar manusia pada Allah? Apa? Berbuat kesyirikan. Tapi Allah masih memberikan peluang kepada mereka untuk apa? Untuk kembali pada Allah, bertobat pada Allah, minta ampun pada Allah. Kesalahannya fatal. Kesalahannya fatal. Dan sifat ini adalah salah satu sifat yang nggak mungkin bisa dimiliki oleh siapapun juga selain Allah. Ya, jangan putus asa dari rahmat saya.
Kemudian Allah mengatakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah menyatakan sikapnya di ayat ini. Saya bersedia untuk mengampuni seluruh dosa-dosa antum, hatta dosa syirik. Saya bersedia. Bila istisna, tanpa pengecualian, saya bersedia mengampuni seluruh dosa-dosa antum, atau mengampuni seluruh dosa-dosa hamba-hambanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kita tahu ada seorang pembunuh 99 orang, kemudian dia membunuh satu lagi, sehingga jumlah total manusia yang dia bunuh menjadi 100 orang. Bagaimana nasib dia setelah dia bertobat? Nasib dia setelah dia bertobat, setelah dia minta maaf, setelah dia minta ampun sama Allah, Allah ampuni dia, Allah maafkan dia. Ya, Allah ampuni dia, Allah maafkan dia. Ya, inilah yang dimaksud dengan at-tauhid. Jadi seseorang ketika dia mau mensucikan dirinya, ketika dia mau membersihkan dirinya, maka yang pertama dia harus angkat keraguan dalam jiwanya. Apa mungkin Allah akan bersihkan? Apa mungkin Allah Jalla Jalalu akan menerima permintaan maafnya? Maka siapapun bisa, siapapun punya peluang, siapapun punya kesempatan untuk bisa membersihkan dirinya, untuk bisa membersihkan dirinya. Siapapun masih punya harapan. Akan tetapi jamaah, untuk percaya terhadap harapan ini butuh ilmu. Untuk percaya dengan harapan ini butuh ilmu. Karena seseorang jika tidak memiliki ilmu seperti hal-hal yang lainnya, ketika seseorang menjalankan sesuatu tanpa ilmu, itu adalah sesuatu hal yang capek dikerjakannya, sia-sia dikerjakannya. Tapi jika seseorang mengerjakan sesuatu dengan ilmu yang benar, maka dia tidak akan letih, maka dia tidak akan capek, maka kerjaannya nggak akan sia-sia, karena dia mengerjakan sesuatu di atas ilmu, di atas ilmu. Maka demikian juga kita membutuhkan ilmu. Apa iya kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang telah tervonis, divonis oleh Allah dalam hadits qudsi, apa kata Allah? Innakum tukhti'una bil-laili wan nahari. Itu Allah vonis kita. Kalian berbuat salah pada siang dan malam hari. Siapapun kita berbuat salah. Siapapun kita berbuat keliru. Tanpa terkecuali yang sudah ngaji, yang belum ngaji, yang sudah sholat, yang belum sholat, punya potensi untuk berdosa. Allah telah mengatakan dalam hadits qudsi, innakum tukhti'una bil-laili wa nahari. Kalian durhaka, kalian berdosa pada pagi, pada sore hari, pada siang hari. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita butuh tauhid. Kita butuh ilmu. Ilmu yang mendorong kita terus-menerus istiqomah, minta maaf sama Allah, walaupun kita juga istiqomah berdosa.
walaupun kita juga istiqomah berdosa. Maka kita butuh at-tauhid, kita butuh tauhid, kita butuh keyakinan kalau Allah punya sifat, salah satu di antara sifatnya yang tidak dimiliki oleh hamba-hambanya. Allah bersedia untuk menerima, untuk mengampuni siapapun hamba-hambanya yang durhaka kepadanya, yang berbuat salah kepadanya. Itu dia Allah. Itulah dorongan, itulah ilmu yang bisa menjadi pegangan untuk setiap manusia yang ingin senantiasa mensucikan dirinya. Apa kata Allah di kelanjutan ayatnya? Allah mengatakan, innahu huwal ghafuru ar-rahimu. Dipastikan Allah itu siap untuk mengampuni. Dipastikan Allah itu siap untuk memaafkan. Ya. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kata Nabi kita SAW, innallaha yaqbalu taubata. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat, senantiasa memaafkan untuk setiap manusia, malam yughargir, sebelum nyawanya sampai di kerongkongannya. Maka ini berita gembira buat kita. Kita nggak bilang ini berita gembira untuk pelaku zina, tapi kita ambil ini sebagai berita gembira buat kita. Kita hamba Allah, kita punya status sama pendosa, bahkan dosa kita bisa jauh lebih besar dari mereka. Dosa kita bisa berpotensi lebih besar dari pelaku zina. Dosa kita berpotensi lebih besar dari pelaku peminum minuman keras. Dosa kita berpotensi lebih besar daripada pelaku judi. Mungkin hari ini kita sudah berhenti dengan yang namanya judi. Mungkin hari ini setelah mengaji kita berhenti dengan yang namanya zina. Mungkin hari ini setelah mengaji kita sudah menutup aurat. Mungkin hari ini setelah kita mengenal dunia Islam, kita tidak lagi berpakaian-pakaian yang menutup, yang membuka aurat. Tapi kita nggak pernah bisa lepas dari dosa merendahkan orang, meremehkan manusia. Bukankah pernah hati kita berbicara saat kita melihat ada seseorang, saat kita melihat ada seseorang yang kelihatannya secara ibadahnya biasa-biasa saja, maka hati kita bicara, ya Allah, ibadahnya gitu, kasihan amat. Bukankah hati kita pernah berbicara saat kita memakai satu kendaraan yang ternyata kendaraan di sebelah kita, kendaraan di sebelah kanan atau kiri kita, ternyata kendaraan yang jauh lebih murah dari kendaraan kita? Tidakkah hati kita pernah berbicara, ya kayak gini doang mah, barang murahan gitu. Potensi dosa setelah kita belajar, setelah kita menuntut ilmu, setelah kita mendapatkan taufik, itu tetap ada. Potensi itu tetap ada, karena sombong diantaranya adalah merendahkan manusia. Bukankah ada sebagian kita yang telah bertahun-tahun ngaji sampai menghasilkan pintar membaca Al-Quran, bahkan sampai menghasilkan beberapa hafalan Al-Quran, kemudian bertemu dengan temannya, kemudian bersua dengan temannya yang sama-sama mengaji, yang sama-sama mengawali dunia hijrah, tetapi temannya belum cakap, belum pandai membaca Al-Quran, bahkan temannya tidak memiliki banyak hafalan dari Al-Quran. Bukankah ini berpotensi bagi mereka untuk mengatakan, ya Allah, bertahun-tahun ngaji, gak bisa ngaji.
bertahun-tahun duduk di majelis ilmu, nggak punya hafalan. Bukankah ini bagian dari bab apa? Bagian dari bab merendahkan manusia. Jadi ini adalah sebuah berita gembira untuk kita. Ya, berita gembira untuk kita semua kalau Allah Subhanahu wa taala bersedia untuk memaafkan, bersedia untuk mengampuni. Coba jamaah. Saya mau tanya sama antum. Siapa manusia yang pertama kali nanti akan Allah hukum di neraka? Siapa? Silakan. Orang yang Oke. Satu lagi, Pak. Ada yang bisa bantu? Hah? Orang yang berjihad. Ada agak dibilang pemberani. Ada 3 jenis, Pak. Nabi bilang, ini 3 jenis ini yang pertama kali masuk neraka. Bukan yang menyembah patung, bukan yang nyembah berhala, bukan yang tukang zina hari-harinya, bukan yang hari-harinya banting kartu, bukan yang hari-harinya cekek botol. Cekek botol tau ya Pak ya? Bukan itu. Tapi Nabi mengabarkan sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali akan Allah siksa, akan Allah masukkan ke dalam neraka adalah mereka yang beramal dan memiliki kekurangan dalam amalnya. Nabi sebutkan yang pertama, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, orang yang berinteraksi dengan ilmu, orang yang berinteraksi dengan ayat-ayat, dengan hadis. Mereka ada di dua ambang pintu, pintu kebahagiaan atau pintu kesengsaraan. Terlalu jauh jika kita mengasihani teman kita, saudara kita yang hari ini masih berjudi, masih berzina, masih banting kartu. Kasihani diri kita, karena kita semua nggak ada yang tahu duduk di majelis ini diterima nggak besok sama Allah. Kalau diterima selamat, kalau nggak diterima kita manusia pertama yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka kita harus mengasihani diri kita. Maka kita harus apa? Benar-benar hati-hati. Sebagaimana hadis ini datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, dan Abu Hurairah membaca hadis ini, dan sebelum membacanya dia pingsan. Dia pingsan. Abu Hurairah pingsan. Abu Hurairah pingsan, Pak. Karena Abu Hurairah menuduh, menganggap dirinya, jangan-jangan dirinya masuk ke 3 golongan manusia yang Nabi sebutkan. Itu Pak sikap terbaik Pak, dari orang terbaik Pak. Sikap merasa munafik itu adalah salah satu tanda atau indikasi keberhasilan seseorang belajar. Merasa dirinya munafik, merasa dirinya kekurangan, itu salah satu indikasi keberhasilan dia belajar. Lihat Pak, manusia terbaik sesudah Nabi dan Rasul siapa? Manusia terbaik sesudah Nabi dan Rasul Abu Bakar. Sah, Abu Bakar. Hanzalah bertemu dengan Abu Bakar. Hanzalah bertemu dengan Abu Bakar. Hanzalah berkata, nafaqal Hanzalah. Hanzalah telah munafik. Hanzalah telah munafik.
Hanzalah telah munafik. Siapa yang nggak kenal Hanzalah, salah seorang sahabat yang mati syahid ini, yang tubuhnya, jasadnya dikatakan oleh Nabi dimandikan oleh malaikat. Maka kita harus lebih-lebih dari Hanzalah. Kalau level Hanzalah yang matinya syahid, yang diterima amalnya, itu keluar dari lisannya nafaqal Hanzalah, maka lebih pantas lagi kita yang duduk di majelis ini untuk mengatakan saya munafik. Saya munafik. Saya bukan ngaji, saya di sini nunggu waktu Isya. Saya bukan ngaji, saya di sini nungguin anak lagi ngaji. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Hanzalah mengatakan nafaqal Hanzalah, nafaqal Hanzalah, nafaqal Hanzalah. Hanzalah telah munafik. Hanzalah telah munafik. Kemudian Abu Bakar bertanya, kenapa Anda berbicara seperti ini? Maka kata Hanzalah, saat saya dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu iman bagus, iman kuat, ingin beramal soleh, dan enggak punya ketertarikan lagi dengan dosa dan maksiat. Tapi saat jauh dengan Nabi, berkumpul dengan keluarga, Hanzalah berkumpul dengan keluarga, sudah mulai berkurang imannya. Bagaimana kita berkumpul dengan teman di kantor, berkumpul dengan teman komunitas, kalau dengan keluarga aja membuat Hanzalah sedikit turun imannya. Lihat apa pernyataan Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar bilang, wa ana kadzalik, dan ana juga seperti itu. Allahu Akbar. Itu Abu Bakar. Abu Bakar yang Nabi bilang kalau imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh manusia, maka iman Abu Bakar lebih berat. Jadi kata para ulama, salah satu indikasi keberhasilan seseorang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu indikasi, salah satu tandanya dia berhasil, dia akan merasa dirinya munafik. Dia akan merasa dirinya munafik, dia akan tuduh dirinya munafik. Bagaimana tidak? Selevel Abu Bakar, sekelas Hanzalah menuduh diri mereka munafik. Maka lebih pantas dan lebih layak lagi kita yang mengatakan hal ini pada diri kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jauh lebih membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dibanding saudara-saudari kita yang hari ini masih bergelimang dengan zina, apalagi khamar. Dan tidak tertutup kemungkinan kita di majelis ini pun bergelimang dengan dosa. Dan dosa kita tidak diketahui. Apa dosanya? Apa? Ria, sum'ah. Lebih besar mana dosa ria, dosa sum'ah, sama berzina dengan tetangga? Ria jauh lebih besar. Maka terlalu dini untuk mengasihani teman-teman kita yang masih mabok, teman-teman kita yang masih berjudi, teman-teman kita yang masih berkimpung dengan dunia maksiat. Kasihani diri kita yang ada di majelis ini, karena kita belum tahu bagaimana nasib kita besok saat berjumpa dengan Allah. Apakah Allah akan mengatakan qabiltu, saya terima amal Anda, atau Allah akan mengatakan seret mereka ke neraka? Kita lanjutkan nanti setelah adzan Isya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan.
eh, jadi ketika kita paham dengan sebenar-benarnya pemahaman yang benar, yang patut untuk layak, yang patut untuk takut dengan sebenar-benarnya takut, justru orang-orang yang telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala beramal. Justru mereka harus jauh lebih takut dari pelaku zina, dari pelaku judi. Jadi siapapun yang telah diberi kesempatan untuk bisa beramal soleh, mereka harus lebih takut, Pak. Karena Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Dan riya bagian dari syirik. Dan sum'ah bagian dari syirik. Dan Allah telah menyatakan sikapnya. Allah telah menyatakan sikapnya. Dan zina, khamar, judi bukan bagian dari syirik. Dan Allah telah mengatakan, Allah bersedia untuk mengampuninya. Allah bersedia untuk mengampuninya. Para ulama mengatakan dosa selain dosa syirik, maka kedudukannya tahta masyiatillah. Itu semua kehendaknya Allah. Adapun dosa syirik, Allah telah menyatakan sikapnya. Adapun selain dosa syirik, Allah Jalla Dzikruhu masih memberikan peluang, potensi untuk manusia dimaafkan. Jadi yang patut deg-degan, yang patut dan layak untuk takut dan khawatir, itu kita yang sudah diberi kesempatan oleh Allah beramal. Coba bapak-bapak lihat firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60. Dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-60. Apa kata Allah? Menceritakan tentang para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Dan orang-orang yang memberikan, mensodakohkan apa yang telah mereka dapatkan dari Allah. Mereka-mereka yang telah beramal soleh, sholat, puasa, zakat, haji. Lihat, kata Allah, wa qulubuhum wajilatun.
wa qulubuhum wajilatun. Hati mereka sesudah beramal itu begini, duk 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 duk. Hati mereka sesudah beramal itu seperti itu, deg-degan, berdebar-debar. Aisyah tanya, kenapa mereka ketakutan? Aisyah bertanya pada Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa mereka ketakutan? Kenapa hati mereka berdebar? Emangnya mereka habis berjudi? Emangnya mereka habis berzina? Emangnya mereka habis minum khamar? Kalau pelaku judi, peminum khamar, deg-degan, takut, itu wajar. Wajar ya? Wajar, itu wajar. Takut dia, wajar. Jadi Aisyah itu terheran, kenapa kok habis beramal bukannya tenang, malah apa? Ketakutan. Beda dengan kita. Makanya tadi kita katakan, salah satu indikasi keberhasilan seseorang belajar ilmu agama itu akan sangat bisa menghargai semua pihak. Tidak gampang merendahkan manusia. Akan banyak berinteraksi dengan istighfar. Akan banyak berinteraksi dengan Allah di malam hari. Aisyah terheran, ya Rasulullah, emang mereka ini habis ngapain? Kok ketakutan? Antum paham maksudnya? Kok mereka ketakutan? Emang habis berzina? Emang habis mabok? Emang habis berjudi? Kok ketakutan? Kata Nabi, enggak. Mereka orang-orang soleh. Mereka puasa, mereka zakat, mereka haji, mereka umroh, mereka punya hafalan, mereka punya A, punya B dari ilmu-ilmu. Terus kenapa mereka deg-degan hatinya? Kan mereka belum tahu itu diterima apa enggak sama Allah. Kalau diterima, selamat. Selamat. Kalau nggak diterima, masuk ketiga golongan yang Nabi sebutkan. Jadi siapa yang lebih layak takut? Orang yang sudah beramal atau orang yang sedang melakukan zina? Orang yang sudah beramal. Mereka ada di ujung tanduk antara surga dan neraka. Dan begitulah para sahabat dahulu. Ini diabadikan sama Allah. Wa qulubuhum wajilatun. Hati mereka begini, duk 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 duk. Apa kata Allah? Annahum ila rabbihim raji'un. Kata mereka besok harus bawa amal itu ke hadapan Allah. Orang yang beramal harus bawa amal itu ke hadapan Allah. Dan Allah nggak bisa dibohongi. Dan Allah nggak mungkin terkecoh. Selevel Abu Hurairah pingsan. Toh kita bisa biasa aja. Ini ada yang salah dalam belajar. Ini ada yang keliru. Abu Hurairah yang bawa hadis ini pingsan. Terus kita biasa aja, terus kita nggak ada masalah. Apa kita lebih baik dari Abu Hurairah? Apa kita lebih baik dari Abu Bakar yang mengatakan saya juga seperti itu? Maka indikasi yang dikatakan oleh para ulama berdasarkan kesimpulan ayat dan hadis, keberhasilan seseorang dalam menuntut ilmu, dia akan bersahabat dengan istighfar. Dan dia tidak akan mudah untuk merendahkan manusia, meremehkan manusia. Annahum ila rabbihim raji'un. Kita mungkin hari ini kita sudah dapat status
ikhwan, pengajian. Kita hari ini sudah dapat status panitia pengajian. Kita hari ini sudah dapat status ustadz pengajar. Kita hari ini sudah dapat status mahasiswa Universitas A. Kita sudah dapat semua itu di sini. Tapi besok saat ketemu Allah gimana? Ini bukan final. Ini bukan segala-galanya. Mereka tutup status mereka di dunia. Semuanya ditutup. Siapa yang gak kenal Abdullah bin Mubarak? Seorang ulama yang kalau perang mukanya ditutup. Abdullah bin Mubarak itu kalau perang mukanya ditutup. Gak pernah ada yang tahu siapa dia. Kenapa? Karena dia khawatir. Karena dia orang paling mengerti. Gimana kalau manusia tahu siapa dia? Gimana nanti kalau manusia sanjung dia? Gimana nanti kalau manusia mengeluh-elukan dia? Jangan-jangan itu yang dia dapatkan di sini. Dan di hadapan Allah, Allah akan berkata, kadzabtum. Bohong antum. Dusta antum. Oke. Sudah masuk waktu Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Tadi kita sempat membaca firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60, bagaimana ayat ini menceritakan tentang kondisi orang-orang atau kondisi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka telah selesai beramal. Maka Allah mengabarkan mereka ketakutan, wajilatun wa qulubuhum wajilatun, dan hati mereka berdebar-debar. Maka di sini dapat kita katakan orang yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah beramal selayaknya dan sepatutnya memiliki rasa lebih takut saat berjumpa Allah dibanding dengan orang-orang yang belum diberi kesempatan Allah beramal. Karena mereka harus bertemu dengan Allah dan mempertanggungjawabkan kebaikannya tersebut. Apakah memang untuk Allah atau untuk kepentingan yang lainnya? Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada penjelasan Fadilatul Syekh bahwasannya kaidah yang pertama atau asas yang pertama yang bisa mensucikan atau bisa menjadi perantara mensucikan jiwa seseorang adalah at-tauhid, adalah tauhid. Sebagaimana tadi kita ketahui atau kita bicarakan, dalam hal ini adalah lebih spesifik
kalau Allah itu benar-benar memaafkan dan mengampuni hamba-hambanya. Ini harus ada pada jiwa kita, ini harus ada pada diri kita. Ya, kalau kita membutuhkan Allah dan kalau kita yakin Allah bisa dan mampu dan bersedia untuk memaafkan kita. Beliau mengatakan hafizahullah, inna tauhida huwal ghayatu allati min ajliha khalaqana Allahu azza wa jalla wa awjadana. Kata Syekh Abdul Razak, sesungguhnya tauhid itu adalah tujuan. Tauhid itu adalah tujuan. Tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah adalah tujuan utama diciptakannya kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihadirkannya kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena at-tauhid, yaitu seseorang mengimani jenis tauhid yang tiga, ya, tauhid rububiyah. Dia meyakini kalau rububiyah adalah bagian dari tauhid yang tidak mungkin pernah, yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh selain Allah. Seperti menciptakan, memaafkan, mengampuni dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah, yang tidak mungkin pernah bisa dilakukan oleh manusia. Dan karena tauhid rububiyah inilah ada tauhid uluhiyah. Ada tauhid uluhiyah. Karena tauhid rububiyah lah Allah disembah. Allah disembah. Karena semua sesembahan selain Allah itu tidak punya sifat rububiyah. Enggak punya sifat rububiyah. Berarti siapapun, termasuk Tuhan yang diakui oleh sebagian manusia, jika tidak punya sifat rububiyah, maka sebenarnya dia tidak patut dan tidak layak untuk disembah. Hanya yang memiliki kelebihanlah, yang memiliki keistimewaanlah yang patut untuk disembah, dan hanya Allah yang memilikinya, dan hanya Allah Jalla Jalaluhu yang memiliki kelebihan ar-rububiyah. Sebagaimana misalnya sebelum kita bacakan ayat yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, kita lihat terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Allah taala berfirman, wa
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Kata Allah, saya telah utus di setiap umat seorang rasul. Di setiap umat Allah utus seorang rasul. Lihat jemaah, apa kata Allah berikutnya? Dan seluruh rasul yang pertama sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu visi dan misinya sama. Visi dan misinya sama. Ani'budullah, ani'budullah. Visi dan misi mereka, tugas mereka dari Allah sama. Yaitu mengingatkan manusia, mengingatkan umat mereka masing-masing agar menyembah Allah, agar mentauhidkan Allah. Ini tauhid uluhiyah. Ini tauhid uluhiyah. Jadi visi dan misi seorang nabi, seorang rasul dari zaman ke zaman itu sama. Menyerukan manusia, mengajak manusia, mengajak umatnya ani'budullah, agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mencampur adukan dengan kesyirikan. Wajtanibu at-taghut, dan agar para nabi, para rasul ini mengingatkan manusia agar menjauhi taghut, agar menjauhi taghut. Jadi inilah visi dan misi para nabi dan para rasul. Visi dan misi ini ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hasil istihad mereka, tetapi telah ditetapkan oleh Allah. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas permukaan bumi ini adalah memerintahkan manusia agar manusia beribadah, menyembah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Abdul Razak membawakan firman Allah dalam surah Adz-Dzariyat, ma'ruf wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah mengabarkan maksud dan tujuannya di ayat ini. Allah menginformasikan maksud dan tujuannya di ayat ini kepada jin dan kepada manusia. Allah kabarkan, Allah informasikan, kalau Anda diciptakan, kalau Anda dihadirkan di atas permukaan bumi ini hanya untuk satu perkara, yaitu Anda menyembah Allah. Kita semua mendapatkan kabar, mendapatkan berita kalau Allah menciptakan kita, menghadirkan kita di bumi, tujuannya cuma satu, yaitu beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tujuan yang lain, tidak ada maksud yang lain kecuali hanya ini saja. Dan ini pun menjadi bagian daripada inti dakwah para nabi dan rasul. Inti dakwah para nabi dan rasul. Inti dakwah para nabi dan rasul adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan, wat tauhidu, dan tauhid itu
Tauhid, ketika kita bicara tauhid, maka langsung kita membayangkan rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Dan tauhid itu huwa awwalu ma yajibu 'alal insani liddukhuli fi dinil islami. Tauhid itu adalah perkara pertama yang wajib bagi siapa saja yang ingin masuk ke dalam agama Islam. Yang ingin masuk ke dalam agama Islam, maka dia harus mengikrarkan tauhid dengan lisannya, dengan hatinya. Dia harus mengikrarkan dengan lisan dan hatinya kalimat tauhid bagi siapa saja yang ingin masuk ke dalam agama yang mulia ini. Kalimat yang memiliki kandungan yang sangat besar, kalimat yang bermakna sebagai pujian dan sanjungan untuk Allah tabaraka wa ta'ala, yang dengan kalimat ini Allah bersedia mengampuni dosa-dosa kita, yang jika kalimat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalimat ini akan menjadi sebab seseorang dikeluarkan dari api neraka jika memang dia ditetapkan sebagai penghuni neraka di awal kesempatannya. Kalimat yang besar, kalimat yang agung ini, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, yang menjadi pembuka, yang menjadi awal, yang menjadi gerbang untuk setiap manusia yang mau masuk dalam Islam. Kalimat yang tinggi, kalimat yang fantastis, la ilaha illallah. Dan di antara ketinggian kalimat ini yang kita bisa rasakan hari ini, yaitu saat ketika orang mau meninggal dunia. Ketika orang mau meninggal dunia, ternyata tidak segampang dan semudah yang kita bayangkan. Orang yang mau meninggal dunia tidak semudah saat sehatnya mengucapkan kalimat ini. Sahih enggak? Coba lihat, coba perhatikan. Kalau punya teman, punya saudara, atau siapapun juga yang sedang sakaratul maut, yang sedang sakit keras, coba antum talqin la ilaha illallah. Itu enggak mudah. Itu salah satu harga kalimat la ilaha illallah. Itu harganya ada di ujung usia kita. Karena apa? Karena kalau orang bisa ngucapin kalimat ini, Nabi bilang apa? Dakhalal jannah, surga. Maka enggak semua orang yang keluar dari dunia ini mampu mengucapkan kalimat ini. Disitulah nilainya, disitulah tingginya kalimat la ilaha illallah. Disitulah nilai kalimat la ilaha illallah.
Kemudian penulis hafizahullah mengatakan, wa kadzalika huwa awwalu ma yajibu 'ala da'iyati ila Allah an yu'allimahu nasa. Dan demikian juga mengajarkan kalimat la ilaha illallah, demikian juga mendirosahkan kalimat la ilaha illallah adalah hal pertama yang diwajibkan untuk para dai. Untuk para dai, nggak berhenti sampai di situ. Syekh mengatakan, ala da'iyati ilallah. Itu dia tuh. Ini yang jadi pembeda. Mendirosahkan, mempelajari kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah adalah awal kewajiban yang harus dijalankan oleh para dai. Tidak sampai di situ, tapi dai yang mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah. An yu'allimahun nasa, dia harus ngajarin kepada manusia, dia harus membimbing manusia kalimat la ilaha illallah, dia harus memberikan pencerahan kepada manusia tentang kalimat la ilaha illallah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang harus dipegang oleh kita semua ketika kita berperan sebagai pendakwah, baik di atas kursi seperti ini atau di rumah mendakwakan keluarga, maka ingat, kita dakwah kepada manusia, mengajak manusia agar manusia mentaati Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125, ud'u, serulah, dakwahlah manusia ila sabili rabbika, ajak manusia, dakwahkan manusia ke jalannya Allah. Bukan jalannya kita yang ngajak, bukan, tapi jalannya Allah. Kita ajak manusia ke jalannya Allah, kita ajak manusia mentaati Allah. Sebagaimana Syekh Abdul Razak mengatakan, ala da'iyati ilallah, ajak manusia, seru manusia, dakwahkan manusia kepada Allah, kepada ketaatan pada Allah. Dan jika memang mendakwahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan memulai dengan dakwah yang berkaitan atau berhubungan dengan hak-haknya Allah
atau dengan bahasa yang kita kenal at-tauhid. Ajak mereka, kenalin mereka dengan Allah, kasih tahu mereka hak-haknya Allah, konsekuensi kalimat la ilaha illallah, apa yang harus mereka jalankan setelah mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa syarat-syarat agar kalimat la ilaha illallah itu berguna dan berfungsi saat bertemu Allah. Ajarkan mereka rukun-rukunnya, ajarkan mereka syarat-syaratnya, agar tidak mereka bicara tapi mereka melanggar kalimat la ilaha illallah. Ini perlu diedukasi, ini diedukasikan, dipelajari agar manusia tidak melanggar apa yang mereka ucapkan dari konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Diajarkan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau bicara tentang tauhid itu juga berbicara tentang akhlak. Jadi tauhid itu bicara tentang akhlak, akhlak kepada Allah. Jadi bicara tauhid adalah bicara akhlak, akhlak kepada Allah. Kita lihat apa kelanjutan kata Syekh hafizahullah. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, sebagaimana petuah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Petunjuk Nabi kepada Mu'adz. Indama ba'athahu ilal Yaman, ketika Nabi mengutusnya ke negeri Yaman. Lihat, ini penting ya, Ma. Mu'adz pergi ke Yaman inisiatif dia sendiri atau dipilih sama Nabi? Dipilih. Dia dipilih oleh Nabi. Nabi yang tunjuk dia. Antum pergi ke Yaman. Karena Nabi tahu kapasitas Mu'adz sebagai seorang ahlul ilmu. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Abdul Razak, masyaikh yang lainnya itu ketika mereka berdakwah di setiap negeri, misalkan di Indonesia, itu adalah mereka ditunjuk agar mereka berdakwah, dan yang menunjuknya adalah sekumpulan ahlul ilmu juga. Jadi nggak datang-datang gitu. Sebagaimana Mu'adz ini nggak sembarangan anak Yaman deh, nggak. Tapi Nabi seleksi dan terpilihlah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu untuk datang ke negeri Yaman. Gitu. Jadi Mu'adz punya apa? Punya rekomendasi
punya tazkiyah dari siapa? Nabi. Nabi yang merekomendasikannya datang ke negeri Yaman. Gitu. Pesan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad bin Jabal agar teratur, agar tertib dakwahnya. Apa kata Nabi? Innaka taqaddamu ala qaumin min ahlil kitabi. Sesungguhnya antum saya pilih, antum saya tunjuk untuk mendatangi satu kaum yang dominan mereka adalah ahlul kitab. Ahlul kitab. Dominan mereka adalah ahlul kitab. Yahudi dan Nasara. Dominan mereka itu. Berarti mereka belum di dalam agama Islam. Antum akan datangi ahlul kitab. Antum akan datangi ahlul kitab. Nah, di sini arahan daripada Nabi, hendaknya orang yang berdakwah tahu situasi dan kondisi tempat yang didakwahkan. Dia harus mengetahuinya. Dia harus familiar dan seterusnya. Kemudian Nabi memberikan petunjuk berikutnya. Nabi yang tentukan falyakun awwala matada'uhum, dan wajib untuk Anda Mu'ad yang saya utus, wajib untuk Anda yang Anda bicarakan, yang Anda sampaikan pertama kali kepada mereka, an yuwahhidu Allah Ta'ala, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah, agar mereka mentauhidkan Allah. Agar mereka mengesahkan Allah, agar mereka diberikan penjelasan tentang tauhid segamblang-gamblangnya. Dan beginilah dakwah, dan inilah metode. Dan metode ini ditetapkan oleh siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana Nabi? Dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang menetapkan walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Allah telah mengutus di setiap umat seorang rasul agar rasul itu menjelaskan kepada setiap umat mereka masing-masing tentang peribadatan kepada Allah, agar mereka mengerti, beretika dan beradab kepada Allah. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ila an yuwahhidullaha ta'ala. Diberikan penjelasan secara terperinci tentang kalimat la ilaha illallah. Sesudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lihat, coba kita cermati
Kenapa Abu Thalib tidak mengucapin la ilaha illallah? Kenapa Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Para ulama menjelaskan karena Abu Thalib paham konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Abu Thalib mengerti konsekuensi bagi setiap orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Abu Thalib mengerti, Abu Thalib paham. Kalau dia ngucapin la ilaha illallah, maka dia harus seperti orang musyrik yang lainnya yang telah mengucapkan la ilaha illallah, yaitu apa? Bagaimana? Orang musyrik sebelum beliau yang mengucapkan la ilaha illallah bagaimana jemaah? Hah? Gimana? Ada yang tahu? Hah? Yaitu meninggalkan apa? Sembahan-sembahan mereka. Meninggalkan sesembahan mereka. Dan Abu Thalib tahu kalau dia ngucapin itu berarti dia harus seperti orang-orang itu, nggak lagi nyembah berhala. Padahal berhala adalah sembahan yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Kita lihat dalam surat As-Saffat dalam surat As-Saffat ayat ke-35. Allah mengatakan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah. Dahulu ada sekelompok manusia yang jika mereka atau jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, kalimat apa? Kalimat tauhid, yastakbirun, mereka menyombongkan diri dan mereka merespon. Lihat jamaah, mereka merespon. Lihat, respon ini menunjukkan mereka bukan nggak ngerti, justru karena mereka ngerti kandungan la ilaha illallah, jadi mereka nggak mau ngucapin apa? La ilaha illallah. Beda dengan kita hari ini, hanya mengucapkan dan tidak paham konsekuensi dari kalimat ini. Lihat, wa yaqulun, mereka jawab, mereka respon. Ketika mereka disuruh ngucapin kalimat la ilaha illallah, mereka jawab, mereka respon. A inna latariku alihatina. Lihat, sembarangan antum ngajak. Kalau kami mengucapkan kalimat itu, berarti kami harus meninggalkan
Meninggalkan apa? Berhala-berhala nenek moyang kami yang sudah turun temurun kami sembah. Li syairin majnun, hanya karena seorang tukang sihir yang gila ini. Itu siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum paham, Abu Thalib dan yang setipe dengan Abu Thalib ketika tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dasarnya karena mereka tahu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Mereka ngerti, mereka paham. Lihat, makanya mereka jawab, a inna latariku alihatina. Nah, lihat, kami harus tinggalkan berhala-berhala kami? Gak mungkin, gak mungkin. Maka mereka menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini edukasi penting. Ini edukasi yang penting, yang harus dirosahkan, yang harus diperdalam oleh setiap muslim dan muslimah tentang kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Karena syirik itu bukan hanya menyembah berhala, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Sebagian manusia, bahkan keumuman manusia, ilmu mereka tentang kesyirikan yaitu hanya sebatas menyembah berhala. Itu Syekh Fauzan menjelaskan demikian. Ilmu keumuman manusia yang dianggap syirik itu saat manusia sudah nyembah berhala. Padahal syirik punya jenis-jenis yang sangat banyak. Contoh, misal Nabi SAW mengatakan orang yang mendatangi dukun, bertanya kepada dukun, mempercayai apa yang dia sampaikan, mempercayai apa yang dia informasikan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia telah mengingkari, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan sebagian teman kita, sebagian saudara kita, sebagian kaum muslimin, kaum muslimat tidak mengerti kalau konsekuensi mendatangi dukun atau mendatangi orang pintar atau mendatangi paranormal itu konsekuensinya bisa membatalkan keislamannya. Sahih? Dan sebagian kita nggak tahu itu, sebagian kita menyepelekan itu. Sebagian kita menganggap syirik itu hanya menyembah berhala. Syirik itu hanya menyembah berhala. Coba nih jamaah, saya selalu ingatkan dalam sebuah pengajian, di surah Al-Hujurat, di surah Al-Hujurat ayat yang kedua. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau tinggikan suaramu di atas suara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ada seorang sahabat ketika dengar ayat ini turun, dia nangis. Dia nangis, dia sedih, dia mengurung diri. Kemudian Nabi mencari dia. Mana dia? Mana? Mana Sabit bin Qais? Ya Rasulullah, dia di rumah. Setelah dengar ayat ini dia nangis. Setelah dengar ayat ini dia merenung. Karena Sabit bin Qais itu kalau ngomong suaranya tinggi. Tinggi. Terkadang lebih tinggi dari suaranya Nabi. Maka Nabi mengatakan Sabit nggak masuk ayat ini. Tidak masuk. Itu di masa hidupnya Nabi. Silakan baca penjelasan para ahli tafsir. Di masa hidup Nabi itu manusia siapapun itu nggak boleh cara ngomongnya lebih tinggi dari Nabi, nggak boleh. Kecuali Arab Badui. Arab Badui itu kalau manggil Nabi panggilnya dengan suara yang tinggi, Muhammad, Muhammad. Dan Nabi biasa aja karena Nabi tahu dia Arab Badui. Arab Badui orang yang belum belajar agama atau baru mau belajar agama. Muhammad. Beda dengan orang Arab yang memang sudah berpendidikan atau sudah belajar dengan Nabi. Tidak ada satupun yang panggil Muhammad. Mereka panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Gitu. Itu semasa apa? Semasa hidupnya Nabi. Semasa hidup Nabi, itu ketika Nabi sudah bicara, mereka harus diam. Dan mereka diam. Dan suara mereka tidak boleh melebihi suaranya Nabi. Itu etika, itu adab kepada Nabi. Dan para ulama menjelaskan, dan sesudah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesudah wafatnya Nabi, maka ketika hadis Nabi dibacakan, kita nggak boleh punya aktivitas kecuali simak. Itu Pak. Makanya kenapa asatid, kenapa para masyaikh itu kalau lagi ngajar bilang, jangan main handphone, jangan ngobrol, jangan bercanda. Ini perkataan Nabi yang lagi dibacakan, perkataan Allah. Qala Allah wa qala Rasulu. Itu. Jadi para ahlu tafsir menyatakan ketika ayat dibacakan, ketika hadis dibacakan, itu tidak boleh ada aktivitas kecuali mendengarkan. Sekarang kalau ayat dan hadis antum bisa ngobrol, apa bedanya itu ayat sama musik dangdut? Apa bedanya itu hadis dengan rock lagu jazz? Orang bisa sambil ngobrol. Gak ada kemuliaan itu ayat. Sahih? Gak ada ketinggian itu ayat. Lihat sedalam ini para ulama menjelaskannya. Gak main-main. Ketika ada ayat, ketika ada hadis, diam. Antum lihat surat Al-Ahqaf sebelum kita lanjut ini. Coba lihat surat Al-Ahqaf ayat ke 29 kalau nggak salah. Ya, ayat 29. Antum lihat, kata Allah, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni. Dan ketika kami hadapkan Anda, ya Nabi Muhammad,
serombongan dari bangsa jin. Yastami'unal Qur'ana, dibacakan di depan mereka Al-Qur'an. Disimak. Jin, ini bukan wong, bukan manusia, tapi jin, simak. Falamma hadaruhu, dan ketika mereka mendatanginya, mau menyimaknya, lihat, sesama mereka berkata, qalu ansitu, diam. Allahu Akbar. Jadi antum jangan baper kalau ustadz lagi ngajar, lagi main handphone, antum dibilang diam. Paham? Diem. Anda yang main handphone, diem. Anda yang lagi ngobrol, diem. Ini ayat yang dibaca. Jin itu sesama mereka bilang, ansitu, diem. Diam. Jelas Pak ya? Gimana mau belajar sifat sholat Nabi? Gimana mau belajar sifat wudu Nabi? Hak Allah di sini aja nggak ngerti. Sahih? Hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat jemaah, kita balik ke surat Al-Hujurat. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Gak boleh panggil Nabi kita dengan panggilan seperti kita manggil teman, saudara. Gak boleh. Dia panggilan yang beda, ya Rasulullah, ya Nabiullah. Lihat jemaah, lihat apa yang dijelaskan oleh para ulama. Lihat, kalau kita nggak mengindahkan ini, kalau kita tidak apa ya namanya, tidak mengetahui hal ini, kata Allah apa? Antah bito a'malukum wa antum la tash'urun. Konsekuensinya di dalam majelis ilmu itu bukan nambah pahala, tapi Allah hapus amal antum. Karena antum nggak menghargai ayat dan hadis. Itu kata Allah apa? Wa antahbita a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau antum nggak mau diem, kalau antum nggak mau nyimak, kalau antum nggak mau patuh ketika ayat itu dibaca, ketika hadis itu dibaca, maka ada potensi Allah akan hapus amal antum, dan antum nggak berasa kalau Allah akan hapus amal antum. Dahsyat ya, nggak main-main. Makanya jin sama mereka bilang diem, gitu. Yang jadi masalah ini, wa antum la tashkurun. Allah hapus amal-amal antum dan antum nggak merasa apa? Amalnya dihapus. Gitu jemaah. Ini tauhid ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tentunya ini pembicaraan singkat bagaimana pentingnya at-tauhid untuk tazkiyatun nufus, Dan nanti insya Allah kita lanjut bagaimana mudaratnya ketika seseorang ingin mensucikan dirinya tanpa atau tidak melalui la ilaha illallah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Kita cukupkan sampai di sini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sedikit amal kita di malam hari ini, dan semoga Allah mengampuni banyak dosa kita di malam hari ini, khususnya di dalam majelis ini. Semoga Allah taala berkenan memberikan janjinya untuk kita di dalam majelis ini, yaitu ampunan bagi orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Dan semoga Allah taala berkenan memberikan tambahan nikmat untuk kita, nikmat terus bisa beribadah sampai akhir hayat kita masing-masing. Semoga Allah taala berkenan memberikan kita kesempatan mengucapkan la ilaha illallah di penghujung usia kita masing-masing. Semoga Allah berkenan Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga dan tidak memampirkan kita di neraka, atau masukkan kita ke dalam surga tanpa adab dan tanpa hisab. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa kaum muslimin dan kaum muslimat lainnya. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan pertolongan, keselamatan bagi saudara-saudari kita di negeri Palestina. Semoga Allah kuatkan iman mereka. Semoga Allah terima orang-orang yang telah meninggal di antara mereka sebagai syuhada. Dan semoga Allah Jalla Jalaluhu menjaga Baitul Maqdis dari makar-makar yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Semoga Allah hancurkan mereka, semoga Allah binasakan mereka. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.